pasti bersalah karena Pasti pernah sih. Kalau itu pastinya pernah dan sering. Kadang niatnya itu cuma dengerin, tapi karena topiknya itu bener-bener enak banget gitu, jadi ikut gitu. Anjir lah, ngapain ikut gitu. Membicarakan tentang keburukan teman saya, tapi di suatu waktu saya ini berteman lagi dengan orang yang sudah saya ceritakan keburukannya kepada orang lain. dan ternyata fakta yang saya temukan itu sebaliknya. Aduh, ternyata anak ini nggak gini ya, kenapa ya kok anak-anak bilangnya kayak gini. Nah, sempet ngerasa kayak yang kalau aku yang di posisi orang yang aku gibahin, kayaknya aku sakit hati juga ya digituin. Jadi mohon maaf yang pernah gibahin ya. Pernah sih, soalnya waktu itu gibahnya itu sudah terlalu berlebihan gitu. Gibahnya pada waktu itu kayak mengungkap aib seseorang gitu. Semuanya tahu, akhirnya merasa bersalah lah. Kayak diomongin gitu, mending nggak usah bahas apa berita atau informasinya itu nggak yang kadang ditambahin, kadang dikurangin gitu, daripada nambah dosa. Jadi mending nggak usah gibahin orang itu gitu. Saya akan mengalihkan pembicaranya kepada hal-hal yang lain. Jangan larut dalam obrolan itu. Kalau caraku itu adalah ngedistract ke hal yang lain. Contohnya kayak cewek-cewek tuh kan pasti sangat-sangat suka make up ya kan. Terus aku tuh bilang, idih daripada kamu yang digibahin kan, mukamu aja berminyak, mulutmu pecah-pecah, nanti kalau digibahin orang sakit hati ya kan. Terus aku tuh ini mas, menemukan produk ada color fitnya Wardah. Ini tuh buat yang matte, jadi yang kayak berminyak, tolong dong pakai ini aja. Daripada kamu yang digibahin, mukamu berminyak, bisa buat goreng pisang goreng itu kan kayak sakit hati kan. Terus mulutmu pecah-pecah, oh no, kayaknya yang ini. Biar orang tuh ya, kalau ngelihat kamu walaupun alismu menceng sebelah tuh, nggak ngelihat alismu menceng, tapi ngelihatnya kayak gila, mukanya mulus bos, bibirnya wah gila keren, nggak pecah-pecah, makanya pakai ini aja gitu. Akhirnya mereka nggak jadi gibah tuh, kayak oh iya apalagi gitu. Sekarang ini gibah, terus kami yang gibah itu memberitahu seseorang yang digibahin gitu, biar nggak ada rasa unek-unek di dalam lah. Yang aku lakukan kayak apa mbak gitu, enggak dong. Kalau misal topiknya ya lumayan gitu, dengerin tipis-tipis sih. Akan ikut nimbrung juga. Kalau itu tidak terlalu yang informatif buat saya akan menegurnya gitu. Sesuai dengan topiknya ya, kalau misal topiknya seru ya kadang nimbrung ya, meskipun tahu kalau itu dilarang kadang nimbrung, cuman sudah tahu kalau ternyata anaknya nggak gitu ya udah di stop aja. Kalau yang udah too much gitu aku kayak selalu yang jangan gitu biar berhenti aja. Tapi kalau masih seru tuh yang kayak apa mbak tadi mbak sih gitu. Info ya kan, info. Kita mengumpulkan segala info gitu kan. Jadi kita harus tetap update. Kalau gibahnya berlebihan dan menuju hal yang tidak baik, saya biasanya memberitahu melebihi batas. Kalau mereka tetap melanjutkan ya saya yang keluar dari obrolan tersebut. Gara-gara kebutuhan informasi gitu loh. Gibah itu kan kayak juga berbagi informasi tipis-tipis gitu, tapi lebih banyaknya ya rasan-rasan itu tadi sih. Satu pihak ini merasa dirugikan atau merasa tersaingi dengan kehadiran orang yang lain dalam kehidupannya yang membuatnya harus menceritakan entah itu kebaikan atau keburukan dari orang tersebut. Bisa dijadikan normalisasi untuk zaman sekarang sih. Ya nggak zaman sekarang aja, mungkin zaman-zaman dulu juga ada gibah. Cuman gibah sifatnya dosanya itu kayak nggak terlihat gitu loh. Jadi ya udah mengalir aja. Nggak terasa kalau itu ternyata nggak boleh, dilarang. Biasa cewek-cewek tuh bersembunyi di balik kata tapi aku juga nggak tahu ya gimana gitu. Jadi yang awalnya udah kelihatan nih ini gibah, tapi akhirnya tuh kayak kesannya kita tuh nggak lagi gibah, kita tuh cuma ya udah cerita apa adanya aja gitu. Padahal itu aslinya gibah. Cewek-cewek itu sering tuh kayak yang abis gibah, tapi yang nggak tahu tuh aslinya gimana ya gitu. Sesuatu yang dilarang dan menarik untuk dibahas, kita abaikan untuk larangan tersebut. Jadi misalkan gibah kan jelas dilarang, tetapi melakukan gibah itu biasanya kan menarik dan enak gitu. Jadinya ya gibah aja.
dari ekspresi pas cerita gitu loh. Soalnya kalau misal orang curhat itu kan serius tapi nyantai gitu loh. Tapi kalau gibah itu ciri khasnya suara semakin kecil itu semakin hot gitu pemberitaan deh. Kalau curhat itu biasanya lebih kepada menceritakan pengalaman pribadi. Kalau gibah itu lebih tepatnya menceritakan, misalnya saya menceritakan teman saya kepada orang lain begitu. Entah itu keburukannya atau kebaikannya begitu. Curhat itu mungkin kayak seseorang yang berceritakan tentang pengalamannya sendiri. Maksudnya kayak tidak ada unsur keburukan di dalamnya. Tapi kalau gibah menurut saya termasuk ke dalam dosa ya Mas, karena membicarakan keburukan, dan itu dimana keburukannya itu kadang ada fitnahnya, ada dilebih-lebihkannya. Nah itu, maka dari itu gibah dikategorikan sebagai dosa gitu kalau menurut saya. Kalau curhat itu apa yang lagi terjadi sama kita terus cerita ke temen itu curhat. Nah kalau gibah itu mungkin cerita orang lain yang kita tahu nih ceritanya, terus kita ceritain juga ke temen kita kayak oke gitu. Itu hampir sama, bercurhat. Itu biasanya di tengah-tengah, biasanya kita ngibahin seseorang. Menurut pengalaman saya sih kayak gitu. Dari saya, wow gitu ya, sangat wow tentang ghibah. Ghibah itu semua orang sudah tahu bahwa ghibah itu adalah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai satu perbuatan yang harus dihindari. Tapi ghibah itu seolah-olah bukan hanya menjadi kebiasaan, tapi sudah menjadi penyakit bagi seorang hamba manusia. Karena manusia itu diciptakan dengan nafsu, bisa mengeluarkan lisannya, terus menyampaikan sesuatu dengan tulisan misalnya. Ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain dengan orang lainnya. Ghibah itu menurut Imam Al-Ghazali adalah segala sesuatu yang diceritakan atau kita bicarakan ketika orang lainnya itu tidak ada, dan ketika orang lain itu ada, niscaya dia akan marah dan tersinggung sekali dengan apa yang kita bicarakan. Namun hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang ya ngopi-ngopi membicarakan tentang seseorang. Bagaimana teman kita namanya Aisyah itu? Oh iya, dia kan jadian sama si Heru. Oh enggak, Heru itu kan anak Jakarta. Ini ada yang anak Denpasar, namanya Wayan Jatmiko. Nah itu berkembang. Ghibah itu seolah kita suka mengabsen manusia, baik itu benar maupun tidak benar. Terus kita kembangkan menjadi banyak dan menjadi panjang. Durasinya berbicara kita jadi panjang, baik dalam obrolan maupun dalam kata-kata di WA atau di grup apapun. Dan WA itu adalah dosa yang berbahaya, karena ghibah itu menjadi imajinatif, menjadi berkembang, menjadi cerita-cerita karangan yang menjadi kemana-mana, padahal kadang kebenarannya tidak ada. Dan andai kata itu benar, itu pun jangan diucapkan sebagai satu fakta aib yang terus dikembangkan, sehingga ghibah itu adalah dosanya menggerogoti kita. Lihat syair lagu yang disampaikan Bang Haji Romai Rama. Mengapa kau suka mengungkapkan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Itu menampilkan bahwa kita seolah lupa aib-aib kita sendiri, tapi kemudian kita menggugah aib orang lain dengan begitu luar biasa, seolah-olah kita itu adalah orang yang lebih baik daripada orang yang dibicarakan aibnya. Bahaya. Jika itu terjadi sesama muslim, ada satu pernyataan bahwa ghibah itu adalah seolah-olah seperti makan daging saudaranya sendiri. Betapa menjijikkan kita menjadi kanibal, menghibah
dengan makan daging saudaranya sendiri, karena peristiwa itu sangat menjijikkan. Seseorang yang rajin beribadah, berpuasa, sholat 5 waktunya tepat, atau sholat sunnahnya dilaksanakan, ketika dia berghibah, maka ghibah itu menjadi penyakit yang menggerogoti amalan-amalan ibadahnya. Ghibah menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang sangat buruk, dosa yang sangat besar. Tapi seseorang kadang-kadang menganggapnya hal yang biasa saja. Ghibah itu kalau sudah bicara manusia, ya, pertama bicara orang satu kelurahan, berkembang satu kecamatan, satu kabupaten, satu Indonesia dibicarakan. Dapat 1 kepala, 2-3 kepala. Dalam 1 jam saja sudah membicarakan 400, bahkan 1000 kepala. Ini ghibah. Ghibah punya kenikmatan, setan akan terus bersorak terhadap orang-orang yang berghibah. Maka hati-hati dengan dosa ghibah ini, karena dosa ghibah ini adalah kebiasaan dan itu perangkapnya setan. Salah satu trik menghindari ghibah adalah kalau kita bertemu teman, misalnya ada aib seorang teman yang sedang terjadi atau sesuatu yang tren terjadi, ada sebuah keteladanan dari seorang ulama. Jangan pernah memulai untuk membicarakan aib seseorang atau memulai berghibah. Namun andai kata kamu bertemu dengan seseorang yang berghibah, jangan engkau menjadi penyambung ghibah. Kadang-kadang, wah, ini si Titin ini begini dengan suaminya yang ini. Oh iya, aku juga dengar dari tangganya. Itu menambahkan mereka menjadi semakin panjang, sehingga aib-aib karangan, aib-aib fiktif akan terus jadi berkembang dan menjadi beban dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghibah itu jadi kebiasaan, dan ghibah itu menjadi sesuatu dosa besar bagi umat manusia yang dalam satu pepatah seringkali buruk muka cermin dibelah. Kita yang serasa buruk, tapi seseorang lain tampak lebih buruk daripada kita. Itu sumber suatu yang tidak bernilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan berghibah, dan belajarlah untuk tidak memulai. Dan kalau ada yang memulai, engkau tidak melanjutkannya, tapi bisa menghentikannya dengan bahasa yang baik. Jangan berghibah, itu dosa besar yang akan menjadi penyakit, merontokkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.